Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Cahaya di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita membahas mengenai Suket PP 55, teman-teman, khusus untuk PTP ya, PT Perorangan atau Perseroan Perorangan. Jadi buat teman-teman yang dulu bikin PTP itu zaman dulu, awal-awalnya itu kan masih dapat Suket PP 23 yang 3 tahun. Nah, sekarang kan harusnya 4 tahun. Nah, supaya Anda bisa update, Anda perlu bikin surat keterangan. Surat permohonan gitu ya. Nah, jadi pertama kita bahas mengenai PTP itu 3 tahun atau 4 tahun sih. Nah, PTP itu pakai PP 55 itu kan 4 tahun teman-teman ya. 4 tahun sama seperti CV. Bagi teman-teman yang mendirikan CV PTP itu sebelum 2023 ya, mungkin 2022 atau 2021 gitu, itu suket PP 23 itu masih 3 tahun guys. 3 tahun, salah ya, harusnya 4 tahun. Nah, kita bisa update, kita bisa print ulang suket PP 23 menjadi suket PP 55, tetapi tetap 3 tahun. Gue sudah coba, tetap 3 tahun. Nah, tetapi kan sesuai PP 55 kan harusnya 4 tahun ya. Harusnya itu 4 tahun sesuai dengan suket PP 55 tahun 2022. Jadi, buat teman-teman yang sudah punya PTP itu 4 tahun, sudah bagus, sudah betul. Kalau masih 3 tahun, kita perlu melakukan satu step yang namanya permohonan ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai suket ini buat apa sih? Suket itu, suket PP 55 untuk UMKM final itu adalah supaya kita tidak dipotong PPh 23 oleh si customer kita atas jasa. Tetapi kita minta dia potong kita PPh 0,5% final dong. Nah, mintanya bagaimana? Kita kasih suket ini kepada si customer. Tolong dong jasa saya ini jangan dipotong PPh 23 atas jasa, tetapi PPh final 0,5%. Begitu. Itulah fungsi dari suket. Kalau Anda tidak dipotong oleh si customer, lu tidak perlu suket ya. Nah, jadi Anda ini bagi customer ya. Jadi ini bagi customer, dia akan potong PPh 23 atas jasa kan, kecuali lu punya suket PP 55. Jika Anda punya suket PP 55, maka dia akan potong PPh final 0,5% instead of PPh 23 ya. Tapi kalau PTP Anda itu cuma 3 tahun doang berlakunya, masa berlaku, maka di tahun keempat kan si customer bingung nih. Di tahun keempat customer bingung. Dia mau potong PPh 23 kah atau potong PPh final? Jadi bingung. Nah, supaya si customer tidak salah dan tidak bingung, maka kita perlu cetak suket PP 55, teman-teman, yang isinya itu 4 tahun, yang betul gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita cetak mandiri di sistem itu tetap 3 tahun ya. Gue sudah coba ya. Jadi sistem DP online tuh kayak masih error, masih salah, atau dia nggak bisa atau gimana ya. Kita perlu minta manual ke kantor pajak supaya dapat suket yang 4 tahun gitu guys ya. Nah, kita mesti isi formulir yang ada di PMK 164 tahun 2023 di halaman 36. Oke, langsung gue share screen supaya teman-teman tahu ya. Kita share screen aja. Gue share screen supaya teman-teman tahu ini ya. Nah, ini dia. Ini adalah PMK 164 teman-teman ya. PMK 164 ini adalah di lampiran di format lampiran E itu adalah format contoh permohonan surat keterangan ya, halaman 36. Jadi ini adalah surat permohonan surat keterangan WP dikenai PPh final bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu ya, sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Ini perlu kita mintakan supaya yang nanti dicetakkan yang 4 tahun untuk PTP Anda. Oke. Ini contohnya yang sudah gue bikin ya. Contoh sudah gue bikin ini sudah gue bikin punya gue ya, punya gue. Jadi ini boleh tulis tangan kalau lu malas ngetik ulang bisa tulis tangan teman-teman. Tinggal di print aja, di print tulis tangan gitu ya. Contoh format permohonan surat keterangan ini nomornya sekian, permohonan ini kan gue di KPP Kemayoran ya, Jakarta, Kepala Kantor KPP Jakarta Kemayoran, yang bertangan ini nama direktur ya, direktur, NPWP, alamat, nomor telepon. Bertindak sebagai wakil ya, wakil kuasa kalau Anda badan, kalau lu mau ngajuin untuk badan ya, karena kan ini untuk PTP ya. Nah, PT gue ini, PT gue kan PTP ya, NPWP-nya ini, kemudian alamatnya ini, nomor telepon, nah, untuk mengajukan permohonan bla bla bla. Tanggalnya 19 Januari, oke, tanda tangan. Gue kasih catatan di sini ya, gue kasih catatan, mohon dikirim via digital saja ya, ke email ini ya, ke opsi 1 via email, opsi 2 via chatting. Karena gue malas bersurat-surat seperti ini, kan ini kan semua main digital aja sebenarnya kan. Oke, itu ya teman-teman. Sudah gue bikin suratnya dan gue sudah print. Nanti gue kirim ke KPP dan kita tunggu surat suketnya yang terbaru nanti ya, yang sudah 4 tahun. Oke teman-teman, itu aja sih sebenarnya sih, sesederhana itu ya. Nah, sekarang kita promo dulu teman-teman nih. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, kita ada program konsultan pajak pinter namanya KPP. Buat teman-teman yang mungkin dulu calon konsultan pajak
atau lu konsultan pajak aktif ya, atau yang mantan pecatan seperti gue ini ya, mahasiswa atau lu karyawan, kalau lu pengen sukses berbisnis di perpajakan akuntansi teman-teman, hingga misalnya omset miliaran ya, gue buka kelas baru program konsultan pajak pinter PKPP. Di PKPP ini teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis perpajakan dan akuntansi lu teman-teman ya, hingga menjadi miliarder di era digital dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Dengan pelatihan yang step by step ya, kita akan bergabung dalam sebuah komunitas eksklusif PKPP dan ada video pembelajaran step by step teman-teman buat Anda semua. Dan yang paling penting, kita akan jumpa langsung nanti ya via live coaching interaktif setiap hari Sabtu, guys. Khusus di bulan hari Jumat deh, di bulan Februari nanti ya, bulan Februari bulan depan nih. Oke, guys. Ada promo khusus nih ya, PKPP adalah yang terbaik di tahun ini ya, dan memang satu-satunya sih. Silakan daftar di website www.programkpp.com guys ya, www.programkpp.com untuk di sana kalau Anda mau berbisnis di pajak dan akunting. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda guys.